kita bangkit, berdiri, kita sambut Presiden pilihan kita di 2024, Bapak Anies Baswedan. Anies menyatakan banyaknya orang yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat acara apel siaga Partai Nasdem berlangsung membuktikan kuatnya tekad dan komitmen akan adanya gerakan perubahan di Indonesia. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anieslah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Anies memang bukan calon presiden dari kader manapun, apalagi sebagai kader partai. Dia hanyalah calon presiden yang diusung oleh Nasdem dan didukung oleh 2 partai lain supaya batas syarat minimal partai untuk mengangkat seorang calon presiden itu terlampaui. Ini beda dengan Sandiaga Uno misalnya, yang masuk ke P3 dan menguasai partai itu sehingga bisa mengontrol ke arah mana partai itu bergerak. Anies sama sekali nggak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Dan Anies akan ditinggal sendirian karena tidak ada komitmen yang kuat di antara mereka bertiga. Masalahnya memang Anies hanya mau jadi calon presiden, nggak mau jadi yang lainnya. Sedangkan beberapa ketua partai yang sudah mapan pun, seperti Agus Yudhoyono, Caimin, Airlangga Hartarto, meskipun mereka memegang kendali partai, mereka tetap fleksibel bergerak. Jadi capres alhamdulillah, jadi calon wakil presiden juga oke lah, dapat kursi menteri juga fine-fine aja. Kalau Anies Baswedan tuh nggak mau, ambisinya dia harus jadi calon presiden. Sehingga menyulitkan gerakan partai-partai pengusungnya yang bernaung di bawah payung koalisi perubahan. Dan masalah terbesar dalam pilpres ini, ongkos politik untuk bertarung itu semakin lama semakin mahal. Dulu tahun 2019, ada yang memperkirakan ongkos untuk seseorang ingin bertarung di pilpres itu angkanya sekitar 7-8 triliun rupiah. Sekarang di 2024 tentunya akan naik lagi. Mungkin saja ada di angka 10-12 triliun rupiah karena beban operasional yang semakin naik buat kebutuhan kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu seorang calon presiden harus punya modal yang kuat, nggak cukup punya modal semangat. Ya gimana lagi? Inilah ongkos kita sebagai penganut negara demokrasi dan menganut sistem one man, one vote. Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Memangnya siapa sih yang mau calonnya kalah? Mereka selalu ingin ada di sisi pemenang lah. Karena itulah langkah Anies Baswedan berat banget untuk sekedar menaikkan suaranya di survei. Dan situasi tambah ruwet ketika Anies ditolak di mana-mana ketika dia mencari calon wakil presiden. Dia sudah ditolak oleh Khofifah Gubernur Jatim. Ditolak lagi oleh Yeni Wahid anaknya Gus Dur. Dan saya dengar banyak yang menolak Anies Baswedan untuk jadi calon wakil presidennya, termasuk juga Mahfud MD. Bahkan Yeni Wahid dengan yakinnya dia bilang, memangnya Anies jadi nyalon? Ini menunjukkan keraguan bahwa Anies akan tetap jadi calon presiden ketika sudah masuk pendaftaran. Yeni Wahid seperti sudah meramal bahwa di ujung jalan nanti partai-partai pengusung Anies akan bubar jalan meninggalkannya sendirian.
Dan yang paling penting, mereka-mereka yang moderat itu nggak mau ikutan kotor dengan cap bapak politik identitas yang ditempel di Anies Baswedan. Stigma itu terlalu dalam, nempelnya, dan sulit sekali untuk dibersihkan. Bahkan Nasdem sendiri kabarnya juga sudah gerah dengan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali ketika ketemu wartawan dia bilang, kalau mereka, Nasdem, itu mulai kesal dengan ketidaktegasan Anies Baswedan dalam memilih calon wakil presiden. Kata Ahmad Ali, kriteria Anies Baswedan terhadap calon wakil presiden itu selalu berubah-ubah. Kemarin A, besok B, lain waktunya C. Padahal salah satu syarat untuk mengubah hasil survei dan membuat Bohir yakin adalah siapa calon wakil presidennya. Tanpa nama calon wakil presiden yang tepat, sudah dipastikan bahwa Anies akan kalah. Bahkan kabarnya, yang bikin Nasdem kesal adalah kriteria calon wakil presiden Anies itu lama-lama mengerucut ke Agus Yudhoyono. Saya yakin Anies takut ditinggalkan Demokrat karena itu akan merusak koalisi perubahan yang sudah disusun lama. Cuma pertanyaannya, apakah dengan AHY jadi calon wakil presidennya Anies, dia mau membiayai semua ongkos politik pilpres? Saya kok meragukan ya, karena dulu di 2019 pernah ada kejadian SBY datang ke Prabowo supaya AHY bisa jadi calon wakil presidennya. Tapi dengan syarat dia harus membiayai ongkos politiknya. Karena SBY ragu-ragu itulah, maka disalib oleh Sandiaga Uno sehingga pada masa itu dikenallah Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Sebuah ejekan dari Partai Demokrat karena menganggap Prabowo menerima kardus dari Sandiaga Uno. Nasib Anies Baswedan memang di ujung tanduk sekarang. Kesana salah, kesini tambah salah. Makanya dia nggak memutuskan apa-apa. Karena memang karakternya begitu juga sejak dulu. Kurang tegas, kurang berani, hanya bisa bermain dengan kata-kata. Jadi pas banget lah judul timeline kali ini. Anies bingung, Anies pun linglung. Itulah yang terjadi yang membuat kita nikmat mengamati sambil seruput secangkir kopi. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.